Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hamdani, Fakultas Teknik Sistem Informasi. Mata kuliah pengembangan sistem informasi. Sini akan coba menerangkan perencanaan sistem. Perencanaan sistem dilakukan saat suatu kegiatan akan berjalan. Jadi, perencanaan sistem mengidentifikasi sistem informasi penting yang strategis dalam organisasi. Tujuannya untuk melihat kesempatan, memanfaatkan teknologi informasi, dan membangun proyek sistem untuk tujuan bisnis. Suatu kebijakan dan perencanaan untuk mengembangkan sistem itu, tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen. Mengapa sistem harus direncanakan? Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dengan mendukung tujuan bisnis dan organisasi. Selain itu juga untuk menghindari penalti atau hukuman yang diderita jika tidak sesuai atau tidak ada perencanaan sistem. Jadi kenapa sistem harus direncanakan? Karena ini sangat penting banget untuk pengembangan sistem juga, biar gak kena hukuman yang diderita. Contohnya seperti kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan faktor strategis, biaya yang terlalu tinggi untuk hardware, software, dan jaringan telekomunikasi yang terlambat dipesan. Pekerjaan yang terburu-buru hingga akhir proyek, karena tim proyek tidak menyediakan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan tugas seperti persiapan lapangan uji coba, pelatihan, dan konversi. Gangguan user dan pekerjaannya dan operasi perusahaan selama produksi memuncak karena salah penjadwalan. Kehilangan kredibilitas user karena tanggal target yang terlewat. Ini dapat terjadi bagi suatu perencanaan sistem yang baik karena manajer proyeknya tidak hati-hati. Jadi itu kenapa sistem harus direncanakan, karena menghindari hal-hal seperti poin-poin tadi. Sekarang kita coba siapa sih yang merencanakan sistem ini. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen. Jadi manajemen suatu organisasi sendiri itu yang merancang terbuatnya sistem, karena mungkin manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem lama, atau karena sistem lama masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, misalkan meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Dalam banyak organisasi, manajemen atau steering sangat berperan dalam perancangan sistem. Tujuannya, adapun beberapa tujuannya: yang satu, menyelesaikan konflik teori dan politik dari membangun sistem yang baru. Untuk yang kedua, menentukan prioritas proposal proyek sistem, menyetujui perencanaan anggaran sistem, mereview proyek kemajuannya, menentukan apakah proyek tentu dapat dilanjutkan atau tidaknya. Itu aja sih, itu tujuan dari perancangan sistem. Jadi, dan perencanaan itu terdiri dari beberapa, ya, yang saya rangkum sih ada beberapa: perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya itu 1 sampai 2 tahun, kalau jangka panjang 5 tahun, biasanya ditangani oleh staf perencanaan khusus. Jadi ada staf perencanaan, staf planning gitu, atau departemen sistem. Proses perencanaan sistem informasi ada 3 proses utamanya. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem, mempersiapkan proyek-proyek sistem, mendefinisikan proyek-proyek sistem.
Jadi perencanaan sistem harus sejalan dengan tujuan atau goal perusahaan sehingga harus dapat mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan untuk mencapai kesuksesan. Proyek-proyek sistem dapat melibatkan beberapa proyek sistem informasi yang harus dikembangkan. Contohnya pengendalian penjualan, pengendalian distribusi, produksi, dan kesediaan keuangan. Itu saja yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.